Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 61. Kita mau menjenguk siapa? Tanya Sofia sambil mengerutkan dahi. Belum sempat mendapat jawaban, Arfan telah membukakan pintu kamar rawat itu, dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Membuat semua yang berada di ruangan itu terkejut, dan menghentikan raungan yang dari tadi berlangsung. Pak Satria? Ucap seorang pria parubaya, yang Sofia kenali sebagai pemilik kafe tempatnya bekerja. Arfan menunjuk tempat duduk untuk Satria dan Sofia, dan tanpa basa-basi mereka berdua segera mengempaskan duduknya di sana. Satria duduk dengan tenang, bersandar pada sofa dengan bertumpang kaki, sementara Sofia masih kebingungan. Apa keadaannya sudah lebih baik? Tanya Satria bertanya dengan nada dingin dan datar. Baik, Pak. Dari mana Bapak tahu keadaan anak saya di sini? Tanya Gunawan menjawab dengan terbata. Perasaannya tidak enak, mengapa pria di hadapannya ini muncul tiba-tiba. Syukurlah, bagaimana tangannya? Apa aku menginjaknya terlalu keras? Tanya Satria bertanya lagi, menatap pria yang terbaring dengan penyangga leher dan tangan yang diverban, dan jangan lupakan pula dengan lebam dan memar di tubuhnya. Sepertinya Arfan sudah menghajarnya dengan benar semalam. Gunawan ternganga, maksud Bapak? Sesekali dia melirik keadaan anaknya, yang terus meringis kesakitan karena efek bius di tubuhnya telah berkurang, membuatnya merasakan sakit yang teramat sangat di tubuhnya. Satria menarik napas pelan. Itu hukumannya karena dia berani mengganggu istriku, ujar Satria tenang, namun menimbulkan aura ngeri pada orang yang mendengarnya. Maksud Bapak? Tanya Gunawan melirik perempuan yang duduk dengan canggung di samping Satria. Dan betapa terkejutnya dia saat mengenali perempuan itu, sebagai karyawan yang baru 2 minggu bekerja di kafe miliknya. Dan reaksi serupa pun ditunjukkan oleh Raldo, yang terbaring lemah di tempat tidur. Istri? Gumam Raldo terbata. Satria melirik, lalu mendengus. Menatap tajam pada pria yang sudah tak berdaya itu. Anakmu berani menyentuh istriku di apartemennya, yang saat dia tak sadarkan diri, ujar Satria meraih tangan Sofia dan menggenggamnya dengan erat. Wajah Gunawan memucat, benarkah? Dia menoleh kepada Raldo yang juga bereaksi sama. Dia masih beruntung aku tidak membunuhnya di sana. Lanjut Satria, masih bersuara tenang. Dia membawa istriku ke apartemennya saat mabuk, dan mencoba melakukan hal buruk kepadanya. Kini Satria mulai menggeram. Terbayang lagi saat dia menemukan Sofia tak sadarkan diri berada dalam kungkungan pria itu, membuatnya ingin meledak saat itu juga. Tidak mungkin. Kilah Gunawan merasa tidak percaya. Apa kau mengira aku berbohong? Untuk apa? Tanya Satria menegakkan posisi duduknya. Gunawan menggeleng. Maaf, saya tidak bermaksud. Didiklah anakmu dengan benar. Jangan berbuat hal yang merugikan orang lain hanya untuk memenuhi keinginannya. Apalagi hingga merusak seseorang. Dia sudah sangat dewasa. Banyak hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Gunawan terdiam. Pria di depannya tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Arfan? Satria memberi isyarat, yang segera diikuti oleh asistennya tersebut. Arfan menyerahkan sebuah map berisi beberapa dokumen, termasuk selembar cek kosong. Kami akan menghentikan sokongan dana ke perusahaan Bapak, dan untuk kompensasi dari cedera pada putra Bapak, kami memberikan cek ini. Silahkan Bapak isi sendiri nominalnya sesuai dengan yang Bapak butuhkan. Ucap Arfan menjelaskan secara detail, segala apa yang ada di dalam map tersebut. Wajah Gunawan kembali memucat. Tapi, Pak, aku selesai. Satria bangkit, menarik Sofia untuk keluar. Pak, saya mohon jangan lakukan itu, perusahaan saya bisa bangkrut, bagaimana? Arfan. Ujar Satria berteriak. Keputusan tidak bisa diganggu-gugat, semua akan diselesaikan hari ini. Ucap Arfan menyela, lalu mereka pun keluar dari ruangan itu. Mereka baru saja beberapa langkah dari pintu, saat terdengar teriakan dari dalam. Anak kurang ajar. Lalu disusul lolongan kesakitan Raldo yang menggema di seluruh lorong area itu. Sayang. Gumam Sofia menoleh ke arah pintu.
Satria segera merangkul pundaknya, tidak apa-apa, dia sedang memberi pelajaran kepada anaknya. Ujar Satria, lalu membawanya keluar dari rumah sakit itu. Apa tindakanmu tidak berlebihan? Tanya Sofia memulai pembicaraan, saat mereka sudah dalam perjalanan. Semua hal ada konsekuensinya. Perbuatan Raldo harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kamu tahu, didikan manja orang tuanya yang membuat dia seperti itu. Hanya tahu berfoya-foya, dan menghamburkan uang. Tidak peduli dengan orang lain, padahal umurnya sudah sangat matang, ujar Satria menjelaskan. Tapi apa harus seperti itu? Apa yang akan terjadi dengan perusahaannya? Bagaimana dengan karyawannya jika mereka bangkrut? Kilas Sofia khawatir. Arfan? Satria kembali memanggil asisten, yang duduk tenang di kursi depan. Jika bangkrut, karyawan akan mendapat kompensasi yang sesuai, lalu mendapat rekomendasi untuk masuk bekerja ke beberapa perusahaan kita yang lain, dan dipastikan mereka akan diterima jika melamar ke perusahaan manapun. Jadi, tidak ada pihak lain yang dirugikan selain Raldo, ujar Arfan kembali menjelaskan. Lihat, aku tidak melibatkan orang lain dalam urusan ini. Padahal tadinya aku akan meratakan kafe itu, dan tidak mau peduli pada hal lainnya. Tapi karena kamu melarang, aku mengurungkan niatku. Jangan. Selah Sofia melarang. Tidak, hanya menutupnya sementara waktu. Satria tergelak, menunjuk ke arah luar saat melewati area kafe tempat Sofia bekerja. Perempuan itu terbelalak, lalu menoleh. Benar saja, kafe dalam keadaan sepi dan dikelilingi garis polisi. Kamu gila. Dengus Sofia meremat lengan kekar suaminya. Satria masih tertawa, seakan itu merupakan hal paling lucu di dunia. Jangan berlebihan. Ujar Sofia menepuk dada suaminya agak keras, membuat Satria mengadu sambil memegangi dadanya. Aku tidak berlebihan, aku hanya melakukan apa yang pantas, kilas Satria mengelak. Lalu bagaimana dengan teman-temanku? Sebagian besar dari mereka adalah tulang punggung keluarga. Kalau kamu menghentikan kegiatan di kafe itu, bagaimana mereka akan memberi makan keluarganya? Kamu selalu mengkhawatirkan orang lain, ujar Satria membelai pipi Sofia dengan punggung tangannya. Tidak begitu, aku hanya bersikap manusiawi. Satria tersenyum. Aku tahu, hatimu memang sebaik itu. Pria itu kembali meraih pundak Sofia, menariknya ke dalam pelukan. Menciumi puncak kepalanya yang tersuruk di dada bidangnya. Aku juga memberikan kompensasi untuk mereka semua. Anggap saja mereka sedang liburan dengan gaji 2 kali lipat plus bonus, jelas Satria. Benarkah? Tanya Sofia mendongak. Satria mengangguk. Terima kasih sayang. Sofia menarik dagu Satria, menciumi wajahnya hingga tidak ada yang terlewat sedikit pun. Lalu diakhiri sebuah kecupan manis di bibirnya, membuat wajah pria itu seketika memerah seperti tomat. Arfan menggelengkan kepala menyimak interaksi dua orang di belakang. Lalu menepuk pundak sang sopir setia yang dari tadi tersenyum-senyum. Turut berduka cita, Pak Amir. Pasti berat setiap hari mendengarkan ocehan dan melihat kelakuan mereka yang seperti itu, dengus Arfan setengah berbisik. Pak Amir menggeleng, saya sudah terbiasa, Mas. Lagi pula saya bisa pulang dulu ke rumah istri saya. Kalau tiba-tiba kangen gara-gara melihat kelakuan mereka yang seperti itu, ucap pria itu melirik ke arah Arfan. Justru saya yang turut berduka cita sama Mas Arfan. Lanjutnya, membuat kening Arfan berkerut. Kenapa berduka cita dengan saya? Tanya Arfan mengerung. Mas Arfan kan masih jomblo, jadi pasti ngenes kalau sering-sering melihat mesranya Bapak sama Bu Fia. Sialan. Arfan menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi, lalu memalingkan pandangan ke arah luar. Menghindari pemandangan menyesakan di belakang sana yang terlihat dari kaca spion. Ketika dua orang di belakang, seolah merasa tak ada siapapun di dalam mobil selain mereka berdua. Sofia sudah meringkuk, di bawah selimut yang menutupi tubuhnya hingga ke leher. Ketika Satria masuk ke dalam kamar, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda akibat acara dadakan 2 hari ini. Satria menyingkap selimut, lalu naik ke atas ranjang. Membenamkan tubuh tingginya di dekat Sofia, yang terfokus pada televisi yang menempel di dinding. Sudah selesai? Tanya perempuan itu melirik. Satria mengangguk,
merentangkan tangan kirinya ke belakang kepala Sofia. Terus, kapan kita pulang? Tanya Sofia merangsek ke pelukan suaminya. Mungkin besok, rumah baru selesai dirapikan sore ini. Jawab Satria, membelai kepala belakang istrinya. Rumah? Gumam Sofia ngernyit. Rumah kita? Aku tidak harus ikut ke Jakarta lagi? Tanya Sofia dengan mata berbinar. Rasanya senang, mengetahui dirinya tak lagi harus hidup di tempat yang tidak membuatnya nyaman. Kalau kamu tidak mau, tidak usah, aku tidak akan memaksa. Karena terakhir kali aku memaksamu pindah, lihat kekacauan apa yang sudah aku buat. Ujar Satria dengan raut sendu, mengingat betapa banyak kejadian yang menimpa mereka akhir-akhir ini. Pindahlah kalau kamu memang mau pindah, tapi tinggallah di sini jika kamu memang nyaman di sini. Aku tidak akan memaksa, ujar Satria sendu. Bagaimana dengan kamu? Tanya Sofia melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Untuk sementara seperti ini dulu. Aku tidak bisa pindah sepenuhnya ke Bandung. Usahaku berpusat di Jakarta, tidak bisa dipindahkan. Sofia mengangguk. Tidak apa-apa, kan kalau kita masih seperti ini? Aku akan pulang setiap 2 atau 3 hari sekali, seperti biasa. Sofia mengangguk lagi, tidak apa-apa, lagi pula mungkin dengan begitu akan lebih menyenangkan, ujar Sofia menahan senyum. Maksudnya? Menurutmu lebih menyenangkan ketika kita berjauhan, begitu? Kamu tidak suka jauh kita selalu dekat? Tanya Satria, tubuhnya menegang. Bukan begitu maksudku, kilas Sofia gelagapan. Terus? Dahi Satria mengerut. Kalau kita berjauhan, aku akan selalu merindukanmu. Jawab Sofia dengan wajah tersipu, kedua pipinya merona. Memangnya kalau begini kamu tidak pernah merindukan aku? Tanya Satria salah paham lagi. Tidak, maksudku. Kalau begitu, sekalian saja aku ke Rusia lagi, agar kita lebih sering berjauhan. Supaya kamu akan terus merindukan aku, ujar Satria mulai merajuk. Sofia menggeleng, tidak. Jangan ke Rusia lagi, aku tidak bisa. Yang kemarin itu rasanya berat sekali. Kamu tahu, berjauhan seperti itu rasanya berat. Aku tidak akan kuat, kilas Sofia meracau. Benarkah? Tanya Satria menyeringai. Sofia mengangguk. Jika berjauhan denganku terasa berat, lalu mengapa kamu tidak mau bertemu denganku selama berminggu-minggu? Kamu bahkan melarangku bertemu dengan Dikta? Itu, karena aku. Sofia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Marah? Tanya Sofia. Sofia mendongak, lalu mengangguk. Karena kata-kataku di apartemen Arfan? Sofia mengangguk lagi. Maafkan aku memang selalu tidak bisa mengendalikan diri saat ada yang mengusikku. Terutama itu berhubungan dengan dirimu. Melihat pria lain menyentuhmu, selalu membuat aku kehilangan akal. Tapi kamu tidak tahu yang sebenarnya. Iya, aku bodoh, mempercayai sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Sofia terkekeh, aneh sekali kata-kata itu keluar dari mulutmu. Kata-kata apa? Tanya Satria mengerutkan dahi. Kamu menyebut dirimu bodoh. Sofia menyentuh dagu pria itu, yang mengeratkan pelukan di tubuhnya. Memangnya kenapa kalau aku sebut diriku bodoh? Kamu itu Satria Nicholas Mahardika, kamu menggenggam banyak hal besar dunia dari balik meja kerjamu. Satria tergelak, dirinya tidak pernah memikirkan apapun tentang itu. Dengan kemampuan dan kuasa yang dimilikinya, dia hanya bertindak sesuai kemauannya. Karena dia bisa, dan mampu. Memangnya aku tidak boleh bertindak bodoh? Aku kan juga manusia biasa, yang bisa berbuat kekeliruan. Sesempurna apapun hidupku, tetap selalu ada celah. Sofia tersenyum. Jangan terlalu mengharapkan kesempurnaan padaku, aku hanya manusia biasa. Aku juga bisa melakukan kesalahan, tapi tuntunlah aku agar selalu berada di jalur yang benar. Sofia malah terbahak. Kenapa kamu malah tertawa? Apa kata-kataku ini lucu? Sekarang rasanya aneh mendengarmu bicara seperti itu, memintaku untuk menuntunmu agar selalu berada di jalur yang benar. Memangnya ada yang salah? Tanya Satria makin ngernyit. Sofia terdiam sebentar, lalu dia menarik napas pelan.
Kamu lupa siapa aku sebelum kita bertemu? Aku hanya perempuan yang menemani banyak laki-laki untuk mendapatkan uang. Kamu tahu segala yang aku lakukan sebelum kita bersama. Bahkan karena hal itulah kita dipertemukan. Kita memang seharusnya bersama. Banyak kesempatan yang hampir membuat kita bertemu. Tapi karena belum saatnya, maka hal itu tidak pernah terjadi. Tapi kini sudah waktunya kita bersama. Maka apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita lagi. Ujar Satria membelai wajah Sofia dengan punggung tangannya. Berjanjilah untuk selalu berada di sisiku. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah denganku. Kita harus bersama selamanya, ucap Satria menempelkan kening mereka berdua. Berjanjilah, Via. Ucap pria itu memejamkan matanya. Apa harus? Sofia menyela. Satria mengangguk. Baiklah, aku berjanji. Selamanya? Sofia mengangguk. Baik, selamanya. Satria terkekeh, terima kasih, bisiknya ngebulasin. Tapi Sofia menggeleng, lalu menarik kepalanya sehingga tercipta jarak di antara mereka. Tidak, Papa Bear. Aku yang berterima kasih, karena kamu telah datang dan menyelamatkan aku berkali-kali. My pleasure. Satria terkekeh lagi, lalu tangannya merayap di punggung Sofia, menekannya hingga tubuh mereka kini benar-benar tak berjarak. Lalu kedua bibir mereka bertemu, dan ciuman hangat yang dalam pun berlangsung cukup lama. Hingga tangan hangat Satria merayap di balik piyama Sofia, perempuan itu mengerjap. Sayang? Perempuan itu berbisik, melepaskan ciuman mereka. Satria kembali memagut bibir tipis Sofia, yang benar-benar menjadi candu baginya. Lalu mengungkung tubuh semampai itu di bawah tubuhnya. Sayang, aku. Apa masih sakit? Tanya Satria bertanya, dalam dengusan napas yang mulai menderu. Dadanya naik turun, matanya sudah berkabut. Sofia menggelengkan kepala, tidak. Pria itu tersenyum, lalu melanjutkan. Cumbuan yang sempat terhenti, dia mulai melucuti pakaiannya sendiri. Tapi sayang, Sofia mendorong tubuh kekar suaminya dengan susah payah. Apalagi? Tanya Satria hampir mengarahkan pendakiannya, hasratnya sudah diubun-ubun minta dipuaskan. Aku sedang datang bulan, jawab Sofia dengan malu-malu. Apa? Wajah Satria menegang. Aku datang bulan. Hari pertama, sore tadi, dan sedang banyak-banyaknya, jawab Sofia hampir menutup mulut dengan tangannya sendiri. Oh, God! Satria terkulai lemas, lalu menjatuhkan dirinya kembali ke sisi kanan Sofia di mana dia berbaring tadi. Bersambung.